sudah memaparkan mendengarkan pemaparan dari dua pemateri kita luar biasa. Ibu Kiki mau dengan hormat kembali ke tempatnya. Kembali ke atas dulu Bu Kiki. Ayo, Mama. Kembali ya Bu Kiki. Mohon maaf. Alhamdulillah, jadi saya kayaknya terkamu di doanya. Silaturahmi luar biasa. Nggak terasa. Nggak terasa ternyata ketemu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ibu nggak berapa pertanyaan? 3 cukup ya? 3 pertanyaan ya. 3 pertanyaan ya. Waduh, banyak sekali nih. 1. Mana nih duluan? 2, 3. 3 dulu ya Ibu. Bu Suti boleh? Silakan. Ini Ibu ini dulu. Oh, Ibu ini dari Azhar ya Bu. Ibu senior kita, Masya Allah, 20 tahun lebih memimpin majelis taklim. Saya aja 3 tahun seperti, aduh Bu, keren sekali. Bukan ya? Ya. Baik, terima kasih. Hadiah dulu boleh? Oh, hadiah. Oh, dapat hadiah, Masya Allah. Dari Bapak mewujudkan potensi potensi Bu. Terima kasih. Iya, yang paling utama. Dari Bu Ustazah Niki. Terima kasih Ustazah. Dan ini dari panitia buat Ibu sebagai Baik, yang akan saya tanyakan Ustazah Niki mengenai surat Ali Imran ayat 122 tadi. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang Kayaknya nggak bisa deh. Nah, rata-rata kami ini kan ibu rumah tangga. Ya. Kalau zaman dulu perang. Nah, kalau sekarang ini jihadnya bagaimana ini Ustazah? Karena tantangannya kami di Majelis Taklim juga ya lumayan ya bermacam-macam. Nah, bagaimana menyikapi dari tadi Ali Imran ayat 152 tadi? Mohon penjelasannya. Kemudian satu lagi boleh untuk Ustazah Kurnia, kiat-kiat untuk mengajak ya seperti tadi karena berbagai macam gennya ya. Jadi kami di sini itu merasa kami sudah ada urusan 20. Jadi yang sudah kami patok 20 itu kalau bisa hadir. Jadi kalau ada tambahan lebih akhirnya gitu. Ya. Nah, tapi ya kembali lagi mungkin sedang ada halangan atau apa. Nah, bagaimana kiat-kiatnya supaya ibu-ibu yang ada di komplek ini bisa ikut? Karena kami sebagai pengurus itu Ibu akhirnya mendatangkan jemaah dari luar. Dari luar kita ada hadiahnya. Barang siapa yang datang pagi atau apa kita souvenirnya minyak, karena minyak lebih mahal. Nah, alhamdulillah antusias sekali. Dari kita bekerja sama dengan mahasiswa yang di kampung. Ada yang bawa 20, ada yang bawa 30. Nah, itu alhamdulillah banyak banget. Jadi kita sebagai pengurus bahagia sekali dengan kehadiran ilmunya nggak sia-sia gitu. Nah, kami sudah istilahnya menempuh yang seperti itu. Kami ingin menempuh juga untuk warga komplek ini supaya syiar kami untuk mereka-mereka yang muda ini tersampaikan. Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Iman. Masya Allah, jadi mulai jihadnya ya. Bagaimana langsung dijawab apa kita kumpulkan? Saya jawab ya. Maklum kadang-kadang saya ini ya. Jadi cara saya untuk dulu gini ya. Saya mau kasih tahu cara saya untuk melawan lupa adalah ibu foto nih, terus disebut nama, kirim ke nomor yang tadi. Nomor saya 0812908925. Terus ibu tinggal ngomong mau masuk grup apa gitu. Sebab nanti kalau masuk grup itu saya akan muncul di situ sekali waktu. Apakah misalnya ya grup saya ada beberapa grup ya ibu, silakan. Ada kompak komunitas pencinta Al-Quran, ada MG Lovers, itu Muslim Girls Lovers, para pencinta. Ada grup para kreator setara untuk
apa gitu ya, kreasi terkait dengan sosial media. Ada grup nikah itu mudah, ini kayaknya cocok buat yang lagi mau cari menantu. Kemudian ada grup, ya kalau lagi cari restoran sih ada ya, tapi saya menawarkan misalnya ibu mau masuk grup leadership atau apa gitu, silakan. Jadi cara saya untuk mengatasi lupa, foto, sebut nama, ingin masuk ke grup apa gitu, ya. Itu cara saya. Jadi ketika kita tahu kita punya kelemahan, kita berpikir jalan keluarnya, termasuk jihad. Jihad itu kalau diibaratkan rumah, kalau tadi kan fondasinya adalah iman, tiang-tiangnya bangunannya adalah syariat. Nah, jihad itu adalah atapnya, ya. Jadi menyempurnakan. Begitu kita dapat ilmunya, langsung praktek. Ilmu langsung praktek. Sami'na wa ata'na, itu kan bagian dari jihad. Karena kadang-kadang begitu sami'na wa ata'na, kita harus melakukan remedial, ya. Jadi anak saya banyak, ibu mungkin barangkali Allah mau memberikan remedial buat saya. Ya. Jadi mungkin cara berpikir positifnya ya. Ketika kita tahu bahwa jihad itu memiliki makna yang dalam pengertian khos atau khusus, ada juga dalam pengertian am atau umum. Untuk pengertian khusus, maka bagi laki-laki adalah angkat senjata, ya. Buat perempuan pergi haji itu adalah pengertian khusus bagi perempuan. Sama seperti iktikaf kan beda, laki sama perempuan ya. Kalau laki-laki iktikaf di masjid yang diselenggarakan sholat Jumat, baru dapat tuh. Kalau perempuan bahkan di kamarnya, ketika dia niat iktikaf, dia nggak perlu pergi ke masjid, dia niat untuk di kamarnya iktikaf, meskipun tidak 24 jam, dia udah dapat pahalanya. Nah, begitu kita bicara tentang jihad yang am, itu macam-macam ibu. Seperti misalnya melayani suami, ya, yang tidak bisa didelegasikan, itu ya Bu ya. Nyuci bisa nggak didelegasikan? Ya, sekarang sudah ada laundry. Masak bisa nggak didelegasikan? Bisa. Ada apa? Warung Sunda, warung Padang, warung Tegal, apa lagi? GoFood, ya kan bisa didelegasikan. Nyuci, masak, nyetrika, semualah bersih-bersih bisa. Tapi ada satu yang tidak bisa didelegasikan. Saya nggak perlu kasih tahu kan? Melayani suami yang tidak bisa didelegasikan. Saya nggak mau bocorin lu, di sini banyak laki-laki gak enak. Kecuali kalau pada bapak-bapak saya jelasin detail gimana perang, ya pemanasan dan seterusnya. Nggak perlu kan? Ya, jadi hanya kita yang tahu hal dia bapak. Lanjut ya, jihad. Mendidik anak, mengasuh anak, mulai dari hamil aja itu jihad, ya. Begitu melahirkan itu jihad. Kalau ketika melahirkan kita ditakdirkan wafat, kita syahid, ya. Jadi jihad itu memang definisinya bisa banyak, termasuk hadir di masjid di rumahnya Allah. Ini adalah jihad. Kenapa kok jihad padahal enak kok? Ya kan, ada makan, ada minum, ya kan? Duduk santai, kadang-kadang ketawa, terus bajunya lucu, ya kayak pelawak gitu misalnya. Alhamdulillah itu juga jihad. Jadi jihad jangan dipahami sebagai sesuatu yang susah. Bahkan kadang-kadang kita bisa menikmati jihad itu sendiri. Ya, melakukan perjalanan haji, perjalanan umrah itu juga bagian dari jihad. Setiap perjalanan itu seperti azab ya. Sampah itu seperti azab karena semua dikeluarkan ya, perasaan kita, kekuatan kita, semuanya seperti diazab. Karena itu doa di waktu jihad itu diijabah. Maka doa di majelis juga diijabah. Jihad mendengarkan, itu harus bersabar kan mendengarkan. Aduh pusing itu kawannya udah selesai. Itu jihad itu. Ya, itu nggak selesai. Udah itu sabar. Itu jadi kita sendiri menasehati diri kita untuk bersabar. Karena setiap kesabaran itu pasti
pasti akan berbuah, ya. Apalagi orang sabar itu senantiasa dibersamai Allah. Jadi ketika kita berjihad dalam pengertian menikah, hamil, menyusui, mengasuh anak, mengaji, ya, itu bagian dari jihad. Apalagi kalau kita iktikafnya di masjid bersama keluarga, oh itu jihad kali berapa gitu. Nanti kan Ramadan nih, ya kan? Kita duduk di sini, ibu-ibu silahkan berdoa. Saya ngomong, ibu berdoa. Biar dia ngomong, saya berdoa. Allahumma barik lana fi sya'ban wa baligna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa baligna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa baligna Ramadan. Itu juga bagian dari jihad. Karena kita minta berkah di bulan Sya'ban. Dan ini saya mau kasih bocoran. Ternyata orang-orang Syiah melihat bahwa umroh haji di bulan Sya'ban itu seperti bersama dengan Rasul haji. Kan beda sama pengertian kita. Halo? Ya. Kalau kita punya pemahaman bahwa umroh di bulan Ramadan sama seperti berhaji dengan Rasulullah gitu. Jadi ibu perlu semakin mempelajari jihad apa lagi nih, ya. Wah, kayaknya pengorbanan perasaan. Kita juga begitu, Bu. Misalnya suami gak perhatian, apakah ibu berjihad untuk supaya perhatiin aku dong, perhatiin aku? Baik banget kan? Suami mana mau suami bilang I love you. Kan ibu memerlukan I love you, halo, ya kan? Alhamdulillah kita kalau di grup majelis taklim kan saya love you gitu kan? Alhamdulillah itu dia. Jadi kita bersama dengan majelis itu insya Allah akan mendapatkan cintanya Allah. Kalau nggak dapat dari suami, kita berjihad. Nggak apa-apa. Aku nggak dapat cintanya suami, maksudnya nggak dapat perhatian karena mungkin suami sangat sibuk ya, sibuk dengan HP, sibuk dengan laptop, ya, sibuk dengan curhatan banyak orang. Jadi gimana dong kita? Ya udah kita cari kesibukan sendiri, ada bagian dari jihad. Lalu kita tetap melayani suami, tetap tersenyum, ya ibu. Jadi ibu usahakan tersenyum bahkan tertawa. Mungkin anak-anak kita akan bilang ini receh banget sih sedikit ketawa. Nggak apa-apa Bu. Yang kita tuh ketawa, maksudnya kan untuk menyenangkan suami. Jadi ketika ibu ketawa, suami tuh terkenang-kenang dari ketawanya ibu. Jadi ibu jangan susah ketawa gitu. Meskipun ibu dapat duit belanja cuma sedikit, halo. Jangan bilang aku dapat duitnya cuma sedikit. Jangan. Ini terima kasih. Aku dapat 10.000 gitu loh Bu. Terima kasih. Kamu hari ini gak kasih duit, kamu pasti lagi sibuk. Kasihan deh. Aku doakan ya apa rezeki kamu dan urusan kamu kan jadi serta. Begitu jadi suami tuh. Ini yang saya kembali lakukan pada suami. Saya bilang ini, maafin aku ya, Bi. Maaf. Nah, kemarin bikin flyer ini nggak ngomong. Saya bikin flyer umroh 22 Februari dulu. 22 Februari kan masuk akhir Sya'ban ya. Itu dalam rangka melanjutkan perjalanan pembuktian cinta. Kan perjalanan pembuktian cinta bersama Majelis Taklim Darussalam yang pertama ke Dieng. Kemudian dalam perjalanan ada yang berdoa, jadi kita mau bayar umroh ya, gitu. Amin kan gitu. Dan setiap doa di dalam perjalanan dijabat. Lalu saya dihubungi oleh Ibu Yen. Nah, ini pembinanya Khairul Mulia Wisata Travel. Ini pembinanya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ya, cuma beda gitu aja. Pembicara pertama, kedua. Saya tadi udah bilang kita akur-akuran yang kita suara satu, suara dua, suara ada lebih susah. Ya, jadi kembali lagi nih laptop ya. Jadi ketika kita mengatakan ini adalah bagian jihad, maka Allah akan uji dengan berbagai ujian, ya. Termasuk istilahnya memelihara majelis. Berapapun yang hadir, oke, tetap semangat. Itu juga bagian dari jihad. Lalu doakan, ya Allah, jadikanlah mereka yang sibuk di rumah datang ke masjid. Jadi kita sibuk mendoakan tetangga-tetangga, ya, jamaah yang kita suri, yang kita sambut, semua yang baik-baik kita doakan. Ya Allah, tetanggaku dia banyak masalah keuangan, lapangkan rezekinya, mudahan Allah
urusannya, jadikanlah lunas hutang-hutangnya. Amin. Kita mendoakan jamaah yang jarang hadir dengan doa-doa terbaik, dia nggak tahu dijawab. Bahkan malaikat kemudian juga berdoa bagimu lebih dahulu gitu. Jadi saya mau tanya sekarang, boleh sama Ibu Hikmah? Ya, kalau kan? Boleh dong. Kalau tanya jawab. Saya tanya sama Bu Hikmah. Bu Hikmah, tahu nggak utang tetangga ibu atau jamaah ibu? Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak ada yang bilang ini aku punya utang gitu nggak? Sekarang silakan Ibu Hikmah berdoa buat tetangganya, lapang rezeki, mudah urusannya, lunas utang-utangnya. Ya. Amin. Saya juga berdoa. Oh. Bisa mendoakan saya? Iya, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu ya. Cukup sekian dan terima kasih kami kembalikan kepada beliau. Bisa kira. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertanyaannya kiat-kiatnya bagaimana biar majelis taklim yang ada di klaster itu bisa semarak gitu ya. Karena kadang-kadang malah justru menghadirkan dari luar gitu. Saya tadi udah menyampaikan ya, fokus pada kita sedang menjalankan programnya Allah. Saya ini sharing pengalaman aja ya. Jadi dulu di majelis taklim kami di Masjid An-Nabawi itu ada satu majelis taklim yang ketika mereka mengundang pembicara, karena mereka punya link-link pembicara yang top, pembicara TVRI, pembicara TV, itu jamaah kesedot banyak sekali. Setiap kali kajian itu bisa 600, 800 ya. Bahkan pernah waktu itu mengundang Ustazah Halimah Alaidrus juga, itu sekitar di atas 1000 ya jumlahnya gitu. Memang karakteristik warga di komplek mereka itu sedikit yang datang ke majelis ya. Saya perhatikan memang yang paling banyak itu dari luar. Nggak apa-apa gitu ya. Kita fokus pada programnya kita, berapapun yang datang ya. Tapi kita wadahi semuanya. Jadi ada majelis yang mungkin sudah mengerjakan untuk mengundang ustadz-ustazah yang viral. Kita ngerjain yang lain. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad itu penuh dengan memfasilitasi semua grup. Ada yang ibu-ibu yang senang ngaji difasilitasi, ada yang senang kajian tafsir kita fasilitasi, dan kita sebagai pengurus nggak usah jadi saingan gitu ya. Kenapa sih dia kan majelis luar tapi kok kalau undang banyak? Jangan, karena pengurus majelis taklim itu justru harus memiliki jiwa bisa berkolaborasi, bisa masuk ke semua kalangan. Ada pembicara dari NU, ayo gitu ya, kita temenin. Jadi ibu pun datang ke kajiannya, saya datang, semua kajian saya datengin ya, meskipun itu mungkin bukan kepanitiaannya bukan dari kami, tapi karena mereka menyelenggarakan di masjid kami, saya berusaha datang, saya ajak pengurus itu. Kemudian jangan terframing bahwa yang namanya majelis taklim kegiatannya cuma ngaji doang ya. Kenapa saya sampaikan ini? Karena memang awalnya saya pun begitu, untuk bisa narik ke masjid, Bu. Orang kalau nggak biasa datang ke masjid, mau masuk masjid itu duduk aja udah kayak orang asing. Jadi pahami itu. Lalu bagaimana? Silaturahmi ke rumah-rumah. Kemudian dari pengurus kita, mungkin ada yang senangnya olahraga. Kemarin saya bikin jalan sehat, dan alhamdulillah diikuti oleh 200 peserta sekomplek aja. Ngumpulin orang komplek 200 orang tuh susahnya gitu kan ya. Berawal dari mana? Saya kumpulin komunitas-komunitas, ada yang suka jogging, ada the club, mereka sukanya renang, ada solhat, solihah sehat ya,
kita senang olahraga, ada yang dari pengurus yang ikut juga olahraga. Jadi mereka merasa terangkul. Oh, ini pengurus majelis taklim tapi asik tuh, mau diajak olahraga bareng ya. Terus saya selalu bilang sama teman-teman, kalau ada kegiatan apapun itu, jalan bareng, posting foto bareng, posting ke grup, nggak apa-apa, nggak ditanggepin kayak kita ngomong sendiri. Tapi Allah tahu bahwa maksud kita adalah sedang syiar. Ibu-ibu tuh kan seneng yang seru-seru ya, makan-makan bareng gitu ya, diposting ke grup. Ini kurang kerjaan banget sih katanya, grup pengajian tapi isinya makan bareng, olahraga bareng. Tapi Masya Allah Bu, dari hal-hal yang sepele, dari hal-hal yang sederhana, mereka merasa diayomi, mereka merasa dirangkul. Kita dianggap bukan kelompok yang eksklusif, kita dianggap orang yang bisa enak diajak jalan. Jangan kita begini, ibu-ibu kalau jalan-jalan aja rame, giliran ngaji nggak apa-apa Bu. Alhamdulillah, kita fokus bahwa kita sedang menjalankan programnya Allah. Selama kita bahagia ya, selama kita memandang semua program yang sedang kita jalankan ini indah, maka insya Allah nanti goalsnya akan banyak yang mengikuti kita. Karena orang yang tulus itu nanti Allah akan hadirkan orang-orang mengikuti kita, otomatis itu ya. Kadang majelis itu pasang surut, banyakan surutnya apa pasangnya Bu? Nah, pengurus harus memiliki energi yang lebih. Jangan ketika surut ikutan surut. Saya ini nggak setahun 2 tahun pengurus saya pada pengen rame-rame mengundurkan diri. Bu, udahlah Bu, capek ngajakin ngaji, susah, ini susah, kita juga kerjaan banyak, belum lagi ngurusin anak-anak. Saya bilang, ibu-ibu, kalau ibu-ibu mau mundur, maka orang yang pertama kali mundur itu harusnya saya. Karena jadi ketua itu nggak enak, tanggung jawabnya berat. Tapi saya bilang, ibu mau mundur, habis mundur terus ibu ngapain? Habis mundur ibu ngurusin apa? Saya tantangin, dia juga ya. Ya paling nanti balik-balik kompor, ya dapur, sumur, kasur. Kalau sekarang kan kita asik, nikmatin aja, nggak usah stres. Harus begini, harus begini. Kita happyin aja ya Bu ya. Kita happy jadi pengurus gitu ya. Ya alhamdulillah saya ditemani oleh pengurus juga di belakang gitu. Ya, jadi rame-rame. Oh berdiri Bu Leni, beliau di bagian fundraising. Ya Bu Leni ya, banyak ya teman-teman juga yang pengen mengundurkan diri. Di tahun kelima mereka bilang, insya Allah nggak mau mengundurkan diri lagi, karena nanti kalau mengundurkan diri kita jadi pengangguran, nggak enak gitu ya, jadi pengangguran itu. Ya. Tapi ketika kita bersama-sama ya, susah sama-sama di tangan, ibu-ibu mah dari sononya itu emang seneng kumpul, seneng ngobrol. Tadi seperti Ustazah Kinkin bilang ya, kalau di rumah mungkin gak diajak ngobrol sama suami, di majelis taklim, di pengurus gitu ya, kita bisa menuangkan lisan kita gitu ya, untuk bisa bercerita sebanyak-banyaknya bersama dengan teman-teman kita ya. Jadi Masya Allah, indah sekali. Jadi nggak apa-apa ya, kalau misalnya jangan berkecil hati. Kalau misalnya yang datang dari komplek masih sedikit, terus aja, pokoknya kita fokus jalanin program. Nanti lama-lama Allah datangkan, karena Allah akan mendatangkan ketika kita tulus bersama dengan Allah. Itu kuncinya ya. Kemudian juga ya berdasarkan hobi juga nggak apa-apa ya, bikin kegiatan-kegiatan kecil ya, supaya mereka terbiasa dengan kita. Baru nanti kita pelan-pelan ajak ke masjid, karena nggak bisa langsung kita mengharapkan mereka yang biasa mager di rumah tiba-tiba datang ke masjid ya. Jadi kita fokusnya ya udah, pokoknya saya ngejalanin programnya Allah. Itu enak, lebih ringan gitu ya. Jadi jadikan semua itu indah sehingga kita menjalankannya dengan happy. Kalau kita ngejalanin dengan happy ya, maka insya Allah keluar ide-ide yang cemerlang
Insya Allah seperti itu. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih Bu Nini dan Bu Nia. Ibu-ibu, kami panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya mengingat waktu yang sudah sebentar lagi memasuki waktu zuhur ya. Jadi mungkin pertanyaannya satu aja ya Bu, mungkin nanti bisa di WA langsung Bu Nini, udah punya nomornya ya, nanti Bu Nia juga bisa kita share. Satu pertanyaan aja ya. Baik Ibu, sebelum saya tutup, saya mau mengumumkan jangan lupa minggu depan kita ada acara tari Ramadan. Ya, TPQ Sederhana Raya masih ditunggu pendaftarannya Bu. Kalau di tempat saya nggak ada TPQ Bu, karena nanti udah besar-besar, nggak apa-apa. Ibu kumpulin aja anak-anak yang kira-kira usia SD ya, yang mau. Kalau saya ikut TPQ nggak apa-apa. Yang penting dikumpulkan beberapa anak dari kelas Ibu, kemudian bisa daftar untuk mengikuti acara tari Ramadan. Insya Allah dilaksanakan pada tanggal 16 Februari. Kemudian acara puncaknya pada tanggal 16 Maret ya, nanti di segaris taman sepanjang jalan Boulevard Geraha Raya dekat Flamboyan dan Gardenia lokasi dulu ya, pinggir jalan tempat tukang-tukang pohon. Nanti di situ akan diadakan acara puncak Ramadan Fair ke-20. Sudah 20 tahun kita mengadakan acara ini. Ya, terbuka untuk klaster-klaster atau TPQ di sekitar Geraha Raya, bukan hanya yang ada di dalam Geraha Raya. Ibu ditunggu pendaftarannya ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Jazakallahu Bu Nini, Bu Nia, Masya Allah pemaparannya luar biasa. Kita yang tadinya mulai down, semangat lagi Bu. Semangat lagi nggak Bu? Semangat Insya Allah. Dan tadi kata Bu Nia, kalau lagi udah down ingat aja kita ini sedang mengerjakan programnya Allah ya. Dan jangan lupa kalau dia tanya untuk apa sih majlis taklim, untuk apa Bu? Untuk keluarga saya ya. Jadi boleh sama bapaknya nanti. Baik, boleh pantun nggak terakhir? Siang-siang makan kuaci, makannya sama Bu Asih. Saya syukurkan acara ini sampai di sini dan saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu semua. Baik, saya kembalikan lagi kepada MC Bu Suti, silakan. Terima kasih Bu Upi, Masya Allah ya ibu ya, paparan kita hari ini rasanya tuh lebih banyak lagi, tapi waktu yang sekarang kita mengakhiri. Sebelum kita akhiri, saya mau kasih lagi souvenir ya dari Bu Ibu. Ini apresiasi untuk MT yang paling jauh. Di sini kita lihat datanya, oh ternyata dari Majelis Taklim Khairul Nisa Karangtengah. Silakan depan itu ada, oh udah semuanya, semua mengikuti ya. Ada berapa? Oh, yang terbanyak ya? Terjauh? Terjauh. Oh, terjauh. Iya, paling jauh. Dan ini kita berharap ya, tapi ternyata berharap yang sebenarnya. Ya. Waduh, Masya Allah, paling serang. Oh, Masya Allah. Oh, Dece. Untuk bikin dan terus jadinya Nah, mau bagikan ini satu aja atau satu-satu? Oh, satu-satu. Iya. Ke pembina aja ya, biar ya. Oh, ke sini ya. Ya, baik. Ini pakai gini? Iya. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Selamat Ibu Pembina. Iya, barokallah. Masya Allah. Ini ketuanya. Oh, ketuanya, Masya Allah. Mau dipoto katanya, ya. Oh iya. 1, 2, 3. Oke. Barakallah. Selalu semangat ya. Ini bendahara. Oh, ini bendahara, Masya Allah. Banyak pegang uang ya. baik, saya mau cepat juga ini karena kita masih ada souvenir yang harus kita serahkan. Tadi ada satu dari Easy, boleh saya tahu kepanjangan apa dari Easy? Angkat tangannya Bu.
Ibu yang baju hijau, silakan. Ya, duduk lagi. Masya Allah, silakan maju, ada satu itu. Saya kasih hadiah boleh nggak? Masya Allah, barakallah. Iya, jazakillah khair. Nggak harus jawab pertanyaan dulu ya. Alhamdulillah, demikian keistimewaannya. Barakallah, jazakillah. Habis itu sebelum pulang ada sedikit bingkisan yang bisa dibawa pulang itu. Saya mengumumkan juga hasil pengumpulan dosis informasi kepada Umi Hingkir. Selanjutnya kita menyerahkan cendera mata untuk kedua narasumber kita. Silakan. Oke, kita berdiri lagi. Iya. Pada Pak Dwi dan Pak Mirza. Ini Pak Dwi Nangkau tinggalnya memang Saya di di sini. Gardenia Loka. Oh, Gardenia Loka. Ya, terima kasih. banyak atas ilmunya. Iya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada voucher ya Pak? Senilai 200.000 kalau ini tulisan-tulisan dari dalamnya. Oh iya. ya, jazakallah khair. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Ya, wa jazakillah khair. Oh, ini. 1, 2, 3. Oke. Jazakallah khair. Dan selanjutnya penyerahan uang donasi